Perang Padri merupakan peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat, khususnya di daerah Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 hingga 1838. Dimulai dengan munculnya pertentangan kelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat di daerah Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Masyarakat yang dikenal sebagai kaum adat melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti perjudian, sabung ayam, penggunaan madat, minum minuman keras, tembakau, sirih, dan bidang hukum budaya matriarkat terkait warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban seperti sholat, sedekah, dan amalan lainnya. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, padahal sudah memeluk agama Islam memicu kemarahan kaum Padri, sehingga membuat pecahnya peperangan antara kedua kaum di tahun 1803 hingga 1833 yang dikenal sebagai Perang Saudara. Perang Padri berawal dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar pada tahun 1803, yakni Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang bermaksud memperbaiki hukum syariat Islam yang masih belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Hal itu kemudian disetujui oleh Tuanku Nan Renceh yang kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat untuk meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kesepakatan antara kaum Padri dan kaum adat. Hal itu yang kemudian menjadikan beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung menjadi bergejolak. Berbagai cara telah dicoba oleh kaum Padri untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan adat yang bertentangan dengan syariat Islam. Namun, karena merasa tidak memiliki hasil, akhirnya terjadilah perang di tahun 1803 dan memuncak pada 1815. Kaum Padri di bawah Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan memecah peperangan di Koto Tangah. Serangan ini juga menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Di saat itu, kaum Padri berhasil menekan kaum adat. Kaum Padri yang saat itu dipimpin oleh Tuanku Nan Receh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sike, dan Tuanku Barumun atau lebih dikenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Di bawah kepemimpinannya, Harimau Nan Salapan hampir berhasil membawa kaum Padri pada kemenangan. Namun, di saat terdesak ini, kaum adat malah meminta bantuan pada pemerintah Belanda. Saat itu di tahun 1821. Barulah di tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Setelah berhasil memukul mundur kaum Padri, Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Kavelen. Sedangkan kaum Padri mulai menyusun kembali kekuatan dan bertahan di Lintau. Kemudian di tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Raff di Tanjung Alam mendapatkan hadangan dari kaum Padri. Tetapi sayangnya pasukan Belanda saat itu masih bisa terus melaju ke Luhak Agam. Pada 14 Agustus 1822, dalam pertempuran Baso, Kapten Govian menderita luka berat yang berujung pada meninggalnya Kapten Govian di tanggal 5 September 1822. Di tahun yang sama, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena mendapat tekanan dan serangan oleh kaum Padri yang di saat itu dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh.
Di tanggal 13 April 1823, Raf kembali mencoba menyerang Lintau. Namun, kegigihan kaum Padri melakukan perlawanan membuat Belanda kembali dipukul mundur ke Batu Sangkar pada 16 April 1823. Kemudian di tahun 1824 yang dipertuankan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raf. Tetapi sayangnya beliau wafat di tahun 1825 dan menjadi raja terakhir Minangkabau yang kemudian dimakamkan di Pagaruyung. 15 November 1825, pemerintah Hindia Belanda merasa kesulitan untuk menundukkan kaum Padri yang saat itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol karena di waktu yang bersamaan juga sedang melakukan perang di Eropa dan Jawa melawan Pangeran Diponegoro. Hal itu karena banyaknya dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Belanda yang merawa kewalahan kemudian memilih untuk membuat perjanjian damai dengan kaum Padri yang dikenal dengan Perjanjian Masang. Selama periode itu, Tuanku Imam Bonjol terus mencoba memulihkan kekuatan dan merangkul kembali kaum adat, hingga akhirnya muncul suatu kesepakatan yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, yang mewujudkan kesepakatan bersama adat Basandi Syara Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan agama Islam dan Islam berlandaskan Al-Quran. Hal itu yang kemudian menjadi puncak dari revolusi Islam di dalam adat Minangkabau. Kesepakatan tersebut, adat Basandi Syara Basandi Kitabullah ini bisa dikatakan sebuah kemenangan bagi kaum Padri. Perang saudara yang berlangsung dari tahun 1803 hingga tahun 1821 tentu merugikan pihak kaum Padri maupun kaum adat. Kerugian dalam hal harta maupun korban jiwa tidak bisa dihindari oleh kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang ini, membuat adat Minangkabau berubah dan menjadi berdasarkan syariat Islam, sehingga perbuatan maksiat mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Setelah perang Diponegoro berakhir dan kekuatan Belanda di Jawa mulai pulih, pemerintah Belanda kembali mencoba menundukkan kaum Padri. Hal ini didasari oleh keinginan kuat untuk menguasai kebun kopi yang ada di kawasan pedalaman Minangkabau. Demi melemahkan kekuatan kaum Padri, Belanda melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan melakukan penyerangan ke Nagari Pandai Sike yang merupakan salah satu kawasan produksi mesiu dan senjata api, dan Belanda juga membangun benteng di Bukit Tinggi dengan nama Fort de Kock. Sejak 1833 mulai muncul kompromi antara kaum adat dan kaum Padri. Penyesalan muncul bersama dengan kesadaran mengundang Belanda dalam konflik justru menyesarakan masyarakat Minangkabau untuk waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Pada tanggal 11 Januari 1833, beberapa kubu pertahanan dari Belanda secara mendadak diserang oleh pasukan Padri dan kaum adat yang telah bersatu. Kini Belanda tidak hanya menghadapi kaum Padri saja, tetapi menghadapi keseluruhan masyarakat Minangkabau. Maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1833 mengeluarkan pengumuman yang disebut Plakat Panjang, berisi sebuah pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidaklah bermaksud untuk menguasai negeri tersebut. Mereka hanya datang untuk berdagang dan menjaga keamanan penduduk Minangkabau, akan tetapi diperintah oleh para penghulu mereka dan tidak pula diharuskan membayar pajak. Kemudian Belanda berdalih bahwa untuk menjaga keamanan, membuat jalan, membuka sekolah, dan sebagainya memerlukan biaya. Maka penduduk diwajibkan menanam kopi dan mesti menjualnya kepada Belanda. Pada tahun 1837, Benteng Bonjol dikuasai oleh Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap. Tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu yang saat itu dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya dan melarikan diri ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Saat itu peperangan dianggap selesai
dan Kerajaan Pagaruyung ditetapkan sebagai bagian dari Pax Nederlandica dan wilayah Padangse Bovenlanden telah berada di bawah penguasaan pemerintah Hindia Belanda. Dalam sejarah Perang Padri, kita bisa melihat bahwa masyarakat Minangkabau harus membayar mahal untuk bisa menjadi pemeluk agama Islam yang baik. Bahkan setelah kejayaan Islam di ranah Minang, Belanda masih terus mencoba untuk merobohkan dan menaklukkannya. Namun setelah upaya penaklukan tersebut membuat rakyat Minangkabau tetap menjadikan syariat Islam sebagai dasar pedoman hidup mereka. Hal itu membuat adat Minangkabau jauh lebih baik dan lebih berkembang dibanding dengan sebelumnya. Menjadikan Islam sebagai dasar adat mereka, peraturan adat yang berlawanan dengan syariat agama Islam dihapuskan. Lahirnya kebiasaan baru seperti kasurau bagi pemuda Minang, pakaian yang menutup aurat, dan meninggalkan kegiatan maksiat seperti sabung ayam, judi, dan minuman keras. Hendaknya sejarah Perang Padri ini membuat masyarakat Minangkabau saat ini menyadari betapa pentingnya penegakan agama Islam. Yang bisa kita lihat pada saat ini terjadi pemerosotan dan penyalahgunaan adat oleh oknum-oknum niniak mama adat, tidak tegasnya peraturan adat pada saat ini.